Chow berhadapan dengan comfort hero-nya juga dari tim Falcons. Baxia Kimi. Sustain team fight yang akan dicari. Oke. Deretan Ire udah stabil apa tidak Om? Udah pas? Lumayan stabil sih, tapi lebih ke Falcon aku ngeliatnya. Kayak mereka punya badan ya. Tapi tergantung Falconnya juga bisa nggak memaksimalkan dengan setelah mendapatkan Cloud dan juga Kimi. Cloudnya sih lebih ke bisa Yep. dimaksimalin atau enggak. Oke, kita bakal lihat bersama-sama. Yep, 1 tiket terakhir. Entah itu akan menjadi milik dari Falcon atau tak akan menjadi milik dari Onyx. Kesempatan yang tidak boleh disia-siakan. Pendukung dari Falcon sepertinya sudah hadir dan juga pendukung dari Onyx sudah hadir. Jadi langsung saja perebutan tiket terakhir, mana suaranya? Oke, Oke. kita langsung menuju ke Line of Down. Yep. Dan ya, Lunox Gold Lane enaknya juga nanti kalau misalkan dia kena Blazing Duet, dia bisa menghindar Iya, pakai bisa. Brilliance of Order-nya. Oke. Di bagian midnya juga ini kalau saling adu pok, wah sama-sama ini ya, bonyok juga. Yap, karena DPS kan, continuous damage juga yang bisa diberikan. Cuman sekarang mungkin agak sedikit gak enak buat Chusin early game. Yang dimana berkurang mananya deras sekali. Yep. Lebih Wait, boros ya. tertabrak kali ini, apa yang terjadi? Namun sekarang coba lihat trollnya. Oh. Menjadi korban yang pertama, first blood. Bahkan pertempuran terus terjadi, tapi Kiboy masih bisa mundur dari Sunpo yang begitu baik. Yes, dipegangin nih, gimana bisa lepas dari Suns-nya juga. Dan akhirnya 1 poin kill untuk Kairi. Ini menjadi modal awal ya untuk snowball-nya Hayabusa, Om. Jelas, Hayabusa yang memang butuh ini ya, early gold yang cepat juga. Tapi tim Falcons mereka nggak mau memberikan wilayah mereka dengan gampang juga. Kayak mereka langsung back lagi, ada Hey. dan kita melihat ada flicker kedua yang tertrigger di Skylar. Daripada ditabrak karena nggak tahu juga kan belakangnya ada siapa. Yep. Karena sekarang Kiboy masih cukup pede untuk bisa menanggulangi pergerakan dari troll yang tepat berada di depan mereka. Akankah kali ini sanggup diangkat oleh Sun, tapi ternyata masih bisa kabur, masih aman. Lutfi versus Sanji. Masih santai aja. Masih aman. Tapi Lunox-nya Festival of Blood ya, Om, ternyata. Mau nyari Yep. sustain-nya juga, tapi level 4 duluan untuk Lutfi sekarang. Expanding River yang telah memanggil akan adakah team fight secara 5v5. Tapi karena mengingat Gold Lane-nya bukan typical fighter. Ya, mungkin tidak akan hadir ya. Iya, Turtle 1 mungkin belum. Ya masih 4 lawan 4 juga. Yep. Sementara di tempat yang lain Sanji belum terangkat. Belum ya, tapi Turtle-nya udah mulai di-poke duluan sama Kavin. Akan mencari informasi, memancing keberadaan pemain-pemain dari Onyx untuk keluar dari tempat persembunyiannya. Tapi hati-hati, Yuzong. Ini bakal akan menjadi sebuah jawaban untuk nge-screening. Tapi Troll, Dan Troll kehilangan cukup banyak SP, tapi Skylarnya mendadak hadir guna untuk bisa membantu bagaimana jalan pertandingan. Dan ini dia, Boyetnya terkena damage yang begitu masif pakai Kavin. Satu terakhir, oh my god. Lutfi landing, Lutfi bersiap untuk mendapatkan 1 poin kill tanpa dan Lutfi down. Lutfi mengorbankan. oke, walaupun Lutfi tumbang, tapi lihat bagaimana pengorbanan dia dan juga gak sendiri karena ada Kiboy yang tepat di sebelahnya. Tadi pertanyaannya adalah Expanding River, akankah memanggil Gold Laner-nya untuk hadir, tapi hanya Skylar Yap. yang akhirnya menang dari segi quantity. Dan itu membuat ya menang jumlah dari Onyx juga. Dan lihat bagaimana Sanji cukup struggle di bagian bawah ternyata. Dan setelah Skylar yang join di sana, ya agak jauh ternyata buat goalnya juga. Dan kali ini untuk itemnya, leadingnya untuk Onyx ya, masih dengan tipis-tipis juga. Tapi kita melihat ada 2 Fury Hammer yang sudah ada di Yuzong dan juga di Hayabusa. Yep. Wah, ini- Skylar coba sekarang lihat tuh. Nge-freeze langsung. Di freeze lane-nya. Ya di poke dari kejauhan juga kan. Yep. Oke, 1.700 dari gold yang sekarang dipegang sama Onyx. Belum ada inisiasi berlebih lagi, masih membiarkan space dulu untuk Kairi. Untuk Skylar juga bisa mendapatkan farmingan yang maksimal. Dan melihat bagaimana tank jungler atau utility jungler gak dapetin objektif, ini udah menjadi sebuah tanda bahaya buat tim Falcons ya. Om. Bener. Dan juga Sanonya kalah level buat Sano ya. Ya, Masih stuck di level 5, Skylar sedang menuju ke levelnya ke-7. Jadi bisa jadi ada 2 level difference dan Skylar first item langsung defend glaive. Wah, jahat pisan ya. mau bocorin nih. Ini membuat kayak Baxia pun kayak bakal takut juga ya. Yep. Buat di early terutama kalau ada Castle Salt di samping dia. Oke, Kairi free farm kali ini.
Sebentar terlihat ada 3 player, bahkan tadi Sanonya sudah mulai bergerak ya menuju ke area mid guna untuk bisa mendapatkan sebuah farming. Dan sekarang waktunya mereka mengeroyok karena dari troll. Trollnya pun harusnya menghilang. Dan benar saya Boyet langsung banting setir. Yap, mundur dan itu dia penculikan yang tepat pada saat turtle-nya akan segera muncul. Tapi purple buff-nya ditabrak. Oke, purple buff di-trigger. Ada satu buah retribution yang ternyata digunakan tadi oleh Kairi dan berhasil diambil. Yap, berhasil diambil tapi berarti ini turtle-nya nggak langsung terburu-buru untuk di set up guys. Yap. Ya kita lihat aja apakah mereka keputusannya untuk mengambil lagi karena dari turtle-nya. Karena sekarang ada pilihan model langsung dikeluarkan pula. Sanjinya masih memberikan sebuah perlawanan di area atas Sansnya dan juga Scalar. Mereka bekerja sama namun sekarang Boyer menjadi orang terdepan dengan retribution yang udah dia bawa pula. Tapi Kiboy menendang cukup jauh pergerakan dari Boyer. Boyer mulai mendekat ke area depan. Dengan retribution yang miliki dia memiliki sebuah keuntungan di mana tadi pergerakan dari Kairi sudah menggunakan retribution duluan. Bahkan untuk sekarang Shadow King duluan keluarkan pula. Dan Sanji jajan bahkan trollnya pun lejap. 3 player lejap seketika. Itu dia, turtle memang didapetin oleh Boyet. Tapi bayaran dari Onyx ID begitu mahalnya. Dan bahkan orange buff berhasil untuk didapatkan oleh Kairi dengan hero powernya. One of the best Hayabusa. Yap, dan Onyx ID mereka sudah memberikan pressure tambahan ya tadi ya. Dan kalian bisa lihat bagaimana tim Falcons, mereka tidak bisa keluar. Mungkin dari EXP mereka yang tertekan. Dan kali ini juga dengan inner bottom turret yang berhasil untuk outer bottom turret yang berhasil didapatkan oleh Onyx ID akan memperpanjang lagi sebenarnya untuk extra pressure di bagian map bawah. Karena tadi Skylar-nya bakal dengan FOB yang dibawakan dengan dia. Wow, dia bakal sangat sustain loh di atas tadi. Cepat untuk bisa nge-regen HP dari Lunox. Tadi juga dia di tengah ditembakin Calvin, cuek deh. Cuek ya. Udah kayak hit balik aja. Darahnya nambah lagi kan. Ayo dah. Oke, 4.300. Onyx. Oh, Kiboy ngajak temenan. Nah ini Berkawan silaturahmi, gitu ya. silaturahmi ya. Iya. Oke, masih aman? Wait, bergantian mereka. Yap. Wih, kenceng banget ninjanya. Iya. Kok bisa ya? Ya bisa lah. Kenapa gak bisa? Oke, dengan itemizationnya juga yang udah kita lihat ya. Sans Loh. akhirnya glowing. Iya, Kemarin kan glowing. sempat ini ya. Sempat ada perdebatan ya. Ramai diperbincangkan ya. Iya, tapi kalau Kadita memang biasanya Enggak. glowing nggak sih? Iya, lebih Skip burst kan. glowing, iya, Ya, karena langsung kan burst emang aja. tipikal dari Kadita juga emang Beda. burst kan. Benar, beda hero. Kalau ini lebih ke support juga ya, Cusi. Siap. Memastikan damage-nya ada kan di jungle-nya. Tapi ya mungkin nanti bisa akan ada Skypierce yang terselip. Bisa. Skypierce, kita sudah melihat Cusin dengan Skypierce juga. Dan Felix Starmoon. Wah, di bawah Sanji sendirian dikeroyok habis-habisan. Sanji bye-bye. Yap. Damage dari Skylar ya dengan Divine Glaive juga ini cukup banget pasti untuk bisa melumat ke arah Sanji. Sementara itu turtle yang ketiga yang sudah muncul. Tidak akan ada kontes yang bisa dilakukan oleh tim Falcon harusnya. Dengan keadaan yang lagi-lagi tertinggal. Oke, sementara itu apa yang terjadi? Troll yang di bagian belakang mencoba untuk bisa mendapatkan ke arah sana tapi tidak ada follow damage lagi. Troll yang satu yang terakhir dan Shadow Kill. Di bagian Sunway sekarang mencoba untuk bisa mengatakan damage tapi ternyata masih ada pilihan mode tapi Kairi-nya masih terjebak. Kairi berusaha untuk bisa mundur. Skylar-nya hadir, Skylar-nya flicker side. Skylar mencoba untuk nge-body block tapi itu pada berbeda. Ludwig selesai. Wipe out. Wow. Ini fight yang wow banget. Bahkan Kairi tadi sempat ngejar. Dia dapat triple kill. Dan Skylar. Skylar body block-nya. Dia datang nge-backup ngasih badan. Body block-nya bagus banget Om. Itu Dia dia. rela flicker Om demi Kairi Om. Ya bisa dibilang kayak body system dari Onyx juga jalan semuanya. Saling cover-mengcover satu sama lain untuk menutup damage yang diberikan dari lawan juga. Dan kalau kita lihat sekarang nih secara replay kita. Itu yang ngebuka di depan tadi langsung bisa dimakan dan ya. Avinnya di tengah sana. Dan bahkan Sano tadi kan sudah mulai kejar Kairi. Sansnya masuk. Yep. Ngebuka Crimson Beacon-nya juga. Iya. Bahkan Kiboy. Ada juga si Lutfi-nya juga langsung David juga ditarik yang kedua. Iya. Buset Lutfi. Wah ini Santai Bang, HP masih banyak nih. Dan gak ada yang tumbang sama sekali dari Onyx. gak ada yang tumbang. Yap. Padahal fightnya lumayan dalam tuh ya. Tapi memang akhirnya kita ngelihat dari awal di game ini ya. Sinergi Kiboy dan juga Lutfi online banget sih. Yep. Hampir dan sekarang semuanya. Udah kelihatan untuk saling backup satu sama lain. Yep. Dan ini dia jawaban dari draft pick Coach Adi tadi ya. Dan juga Paman W. Paman W luar biasa sekali. Mereka menunjukkan ternyata draftnya. Damage-nya cukup. Banget. Pick up-nya jalan. Bahkan tunggu sekarang. Sanji-nya langsung terpisah dari rekan-rekannya. Sanji kehilangan cuma HP. Lutfi? Oke, Lutfi landing. Dan Troll menjadi korban. Iya babak belur sih. Trollnya Iya. udah 6 kali dia tumbang. Harusnya udah gak tahan sih ini dengan damage-nya Skylar.
Ya, kayak mungkin dari Falcon harus bisa membuat trollnya jadi satu item dulu ya. Karena setiap kali dia ngebuka badan pun ini nggak bisa nahan terlalu lama di depan. Bisa kena efek knock up dari Lantern Flare, bisa kena tendang mungkin dari Burst, sehingga siapapun yang di depan, bahkan Boyet pun kalau maju ke depan bisa langsung terpick off. Itu bonyok sih. Itu basi ya padahal. Iya, defense magicnya cuman ada di Radiant Armor. Dan itu nggak nahan banget pasti dari burstnya juga kan. Oke, tapi Sano mencoba mencari peruntungan di tempat yang lain ya. Yap. Tetap sih kunci kemenangan untuk Falcon ini masih ada di Sano. Masih. Yap. Kapanpun Sano bisa tidak tiba-tiba dapetin double atau triple, ya di Falcons ada chance di sana. Yap, menjaga ya. Sanonya 1 poin dead aja. Lord bisa diamankan oleh Kairi tanpa adanya gangguan yang berarti juga tadi sempat ngecek ke arah ambush ya. Yang dibuka juga dengan quad shadow-nya. Aman banget sejauh ini. Walaupun memang Sano tadi dapetin space di arah bottom lane, tapi harusnya masih belum cukup sih. Trinity-nya belum selesai. Boy, mau diterusin nggak buat Onika ini? Sepertinya belum ya. Mau mencari lagi. Ngasih pressure aja. Oh, Nyicil tapi lagi. itu udah masih Skylar berasa banget tuh. Oke, ini waktunya untuk mereka. Karena berhasil untuk bisa mendapatkan karena 1 play, tapi Boyan yang kehilangan begitu banyak HP. Hehe, Lutfi mundur lagi. Prisdam begitu baik. Kan sekarang Sanji harus mundur dengan kondisi terbakar. Iya, Skylar bukan menjadi eksekutor ya. Dia lebih ke yang ngepok duluan, yang open duluan. Sakit Tadi dia banget. maju. Gak segan-segan. Buka kayak sesol dia tadi. Iya, tapi ngepoknya itu caps lock ya. Sakit banget masalahnya. Ngepok gitu. Oke, 3 base turret open sekarang dari tim Falcons. Dan persatu Lord yang akan dikawal oleh Onyx 11.000. Sekarang gold yang dipegang. Akan seperti apa lagi upaya dari tim Falcons untuk bisa melakukan adanya adegan defensive high ground. Yap, Kiboy sudah memberikan aba-aba. Jangan sampai ada yang salah pergerakan dan ini dia! The way of Kiboy langsung saja memakan korban di mana Boyan yang pun menjadi satu orang ditendang. Kevin yang masih sempat bisa mundur tapi sekarang blazing duet tadi sempat dikeluarkan oleh Sano, hanya saja tidak memberikan impact apapun dan sekarang base terbuka dengan bebasnya. Dan Kevin down, web minion masih ada. Semuanya terfokus dan game pertama selesai. Dengan begitu telak 11 menit. Perbedaan gold sampai menginjak ke angka 14.000. Onyx ID mampu membuktikan pastinya atas banyak keraguan yang hadir setelah mereka harus menginjakkan kaki di ronde yang kelima.